Melangitkan doa membumikan rasa. Pernahkah kamu merasa doamu sudah tinggi tapi hidupmu tetap rendah? Kamu sudah melangitkan harapan, tapi realita terus menghempas ke tanah. Kamu sudah menatap langit setiap malam, tapi bumi tempatmu berpijak tetap terasa sempit. Selamat datang di Moing Nafas Baru, ruang di mana kita berhenti sejenak dari kebisingan dunia dan belajar menata ulang makna. Bukan dengan tergesa, tapi dengan jiwa yang kembali tenang. Karena mungkin bukan Tuhan yang lambat memberi, tapi kita yang terlalu cepat berasumsi. Bab 1. Doa yang melangit tapi tak menyentuh bumi. Banyak orang berdoa seperti menulis surat yang tak pernah dikirim. Mereka melafalkan kata-kata yang indah, tapi hatinya kosong. Mereka mengangkat tangan tinggi ke langit, tapi kakinya tak berpijak pada bumi kesadaran. Kita melangitkan doa meminta rezeki, cinta, jabatan, kesembuhan, tapi kita lupa membumikan rasa syukur, rasa sabar, rasa cukup. Padahal dalam ajaran Islam, doa bukan hanya permintaan, tapi pengakuan akan keterbatasan diri. Allah tak hanya menilai apa yang kau minta, tapi dari posisi jiwa mana kau memintanya. Stoikologi menyebutnya alignment of desire with reality. Ketika keinginanmu tidak sejalan dengan realitas yang sedang Tuhan bentuk, maka hatimu akan selalu penuh konflik. Itulah sebabnya banyak orang berdoa keras, tapi tetap gelisah. Karena mereka bukan sedang meminta dengan iman, tapi menuntut dengan ketakutan. Bab 2. Saat doa menjadi tuntutan. Ada perbedaan besar antara berharap dan memaksa, antara memohon dengan lembut dan menagih dengan cemas. Kita sering lupa, doa yang paling kencang bukan yang paling panjang, tapi yang paling jujur. Kadang, yang menghalangi terkabulnya doa bukan kurangnya iman, tapi terlalu banyak pamrih. Kamu berdoa ingin kaya, tapi hatimu masih iri pada rezeki orang lain. Kamu berdoa ingin tenang, tapi terus menggenggam luka dan dendam masa lalu. Kamu berdoa ingin disembuhkan, tapi belum mau berhenti menyalahkan hidup. Dalam stoikologi, ini disebut internal contradiction, kontradiksi dalam diri. Dalam Islam disebut ghurur, tertipu oleh perasaan seolah-olah sudah ikhlas, padahal masih ingin mengendalikan hasil. Allah tak pernah tuli terhadap doa, tapi mungkin ia menunda bukan karena tak sayang, melainkan karena ingin kamu menyembuhkan dirimu sebelum menerima karunia yang kamu minta. Karena kadang, yang kamu kira ujian adalah cara Tuhan memastikan apakah kamu sungguh ingin sesuatu atau kamu hanya ingin terlihat beriman. Bab 3. Membumikan rasa, menerima tanpa pasrah buta. Membumikan rasa bukan berarti menyerah, bukan berhenti berusaha, bukan pula membungkam impian, tapi memahami bahwa setiap doa yang naik ke langit harus disertai langkah yang menapak di bumi. Kamu tak bisa hanya melangitkan doa tanpa membumikan ikhtiar. Seperti petani yang memohon hujan, tapi tak pernah menanam benih. Doa tanpa tindakan hanyalah angan-angan yang dibungkus spiritualitas. Rasulullah sendiri mengajarkan keseimbangan. Ikatlah untamu terlebih dahulu, lalu bertawakallah kepada Allah. Artinya berdoalah, tapi jangan tinggalkan tanggung jawabmu di bumi. Stoikologi pun seirama. Do your part, then accept what the universe brings. Melangitkan doa tanpa membumikan rasa hanya membuatmu hidup di kepala, bukan di hati. Dan hidup yang hanya di kepala adalah hidup yang penuh teori tapi miskin makna. Membumikan rasa adalah seni mengizinkan Tuhan bekerja tanpa kehilangan arah tindakan. Ini bukan soal memilih antara langit atau bumi, tapi tentang menyadari bahwa keduanya satu tarikan napas. Bab 4. Saat harapan mulai mengabur. Ada masa ketika kita merasa lelah berdoa, mulut sudah letih, hati sudah habis. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa Tuhan diam? Tapi pernahkah kamu berpikir, mungkin bukan Tuhan yang diam, tapi kamu yang berhenti mendengar? Mungkin Dia sudah menjawab lewat kejadian-kejadian yang kamu anggap biasa, lewat penundaan yang kamu sebut musibah, padahal sedang menyiapkan dirimu agar pantas menerima. Dalam Islam, setiap keterlambatan bukan hukuman, tapi pelajaran. Dalam stoikologi, setiap hal yang tak berjalan sesuai keinginan adalah latihan jiwa, a practice of virtue. Doa yang tak dikabulkan bukan berarti gagal, melainkan sedang dikoreksi agar lebih sejajar dengan takdir terbaikmu. Coba diam sejenak. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk melangitkan doa, sampai lupa membumikan rasa syukur yang sudah kamu miliki. Tuhan tidak pernah mengambil segalanya. Selalu ada sisa rahmat di balik kehilangan. Bab 5. Melangitkan doa itu ilmu, membumikan rasa itu kesadaran. Banyak orang pandai melangitkan doa, tapi sedikit yang tahu bagaimana membumikan rasa. Kita terbiasa diajarkan bagaimana meminta, tapi jarang belajar bagaimana menata batin setelah meminta.
Padahal doa sejati bukan tentang apa yang kamu inginkan, tapi siapa dirimu saat menginginkannya. Jika kamu masih berdoa dari ruang takut, Tuhan akan mendidikmu lewat kehilangan. Jika kamu berdoa dari ruang syukur, Tuhan akan menambahkannya tanpa batas. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis, doa bukan untuk mengubah kehendak Allah, tapi untuk memperhalus jiwa agar siap menerima ketentuannya. Itulah hakikat membumikan rasa, merendahkan ego, menghaluskan hati, menyiapkan diri. Kita tak akan pernah benar-benar kuat jika terus berdoa agar dunia berubah, tapi tidak pernah mengizinkan hati sendiri tumbuh. Stoikologi menyebut ini ataraksia, kedamaian batin yang tak tergoyahkan meski dunia berputar. Islam menyebutnya ridha, menerima dengan penuh cinta, bukan pasrah dengan air mata. Bab 6. Saat langit dan bumi berjalan seirama, bayangkan hidupmu seperti dua tangan. Yang satu menghadap ke langit untuk berdoa, yang satu lagi menapak di bumi untuk bekerja. Jika salah satunya lumpuh, maka hidupmu pincang. Keseimbangan adalah kunci keberkahan. Melangitkan doa berarti mempercayai bahwa Tuhan Maha Kuasa. Membumikan rasa berarti menyadari bahwa kamu hanyalah hamba. Ketika dua kesadaran ini bertemu, maka kamu akan hidup dalam aliran takdir yang tenang, tanpa menuntut, tanpa takut. Di titik inilah doa berubah wujud. Ia tak lagi berupa kata-kata, tapi menjadi frekuensi kesadaran. Kamu mulai memahami. Tuhan tak selalu menjawab lewat suara, kadang lewat getaran rasa. Doamu mungkin tak langsung dikabulkan, tapi hidupmu mulai diarahkan. Dan itu sudah jawaban yang paling indah. Bab 7. Rasa yang membuat doa hidup. Doa tanpa rasa hanyalah gema kosong, dan rasa tanpa doa hanyalah emosi yang tak menentu. Keduanya harus berpadu agar jiwa menemukan jalan pulangnya. Rasa itu membumi, ia menjagamu tetap sadar, tetap rendah hati. Doa itu melangit, ia mengingatkanmu bahwa ada yang maha tinggi. Ketika keduanya bersatu, hidupmu jadi harmoni antara langit dan bumi, antara harapan dan penerimaan, antara cinta dan kesadaran. Inilah spiritualitas sejati, bukan melarikan diri dari realita, tapi menjadikan realita sebagai jalan menuju Tuhan. Bab 8. Pada akhirnya kita hanya perlu menunduk dan menatap ke dalam. Kadang Tuhan tidak meminta kita untuk terus berdoa lebih keras, tapi untuk diam dan mendengarkan. Diam bukan karena putus asa, tapi karena kita mulai sadar bahwa dalam setiap desir napas Tuhan sudah menjawab dengan lembut, "Aku di sini, bahkan sebelum kau memanggil." Melangitkan doa, membumikan rasa, adalah tentang menyeimbangkan dua dunia. Dunia dalam dirimu dan dunia di luar. Keduanya tak akan pernah bisa damai jika kamu masih menuntut, masih membandingkan, masih menyimpan amarah pada takdir. Hidup akan terasa lebih ringan ketika kamu tidak hanya meminta yang di atas, tapi juga menghargai yang di bawah. Ketika kamu berhenti menilai takdir sebagai musuh, dan mulai menerimanya sebagai guru. Jadi sebelum kamu berdoa malam ini, tundukkan kepala, rasakan bumi tempat kakimu berpijak, lalu angkat pandanganmu perlahan ke langit. Karena di antara keduanya, di antara bumi dan langit, ada hatimu yang sedang belajar percaya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau makna ini menyentuhmu, jangan lupa tinggalkan jejak pikiranmu di kolom komentar. Satu kalimatmu mungkin bisa jadi nafas baru untuk orang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dari jiwa ke jiwa, ini adalah Nafas Baru.